yang membawa umat manusia dari zaman kejahiliaan menuju jalan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini walaupun cuacanya mendung, kita dapat melaksanakan sholat duha. Yang dilaksanakan hari ini hari Jumat. Hadirin yang Allah rahmati dan muliakan serta teman-teman yang berbahagia. Judul ceramah yang saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah pentingnya menuntut ilmu. Tak bisa dipungkiri, kita tidak bisa hidup tanpa ilmu. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan pada kita untuk menuntut ilmu. Baik itu ilmu umrawi maupun duniawi, dan tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mencari ilmu. Maka dengan ilmu kita bisa menentukan seluruh makhluk Allah, dan kita bisa memimpin dunia serta memimpin makhluk-makhluk Allah, dan kita akan menjadi makhluk terbaik di antara makhluk-makhluk Allah. Namun, jika kita tidak berilmu, maka kita akan menjadi makhluk yang paling bodoh, tidak tahu apa-apa. Dan pada akhirnya, kita akan menjadi makhluk yang paling rendah. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Tin ayat 5. Asfala safilin, yang artinya dan tentunya kita tidak mau menjadi makhluk yang paling rendah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabarkan kabar gembira bagi orang yang berilmu dan yang berilmu. Dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu dengan beberapa derajat. Agama kita dalam tuntutannya mengajak pada para pengikutnya untuk menuntut ilmu. Dalam sabdanya, Nabi Muhammad SAW menegaskan pada kita akan wajibnya menuntut ilmu, baik bagi muslim ataupun muslimah. Sabda beliau berbunyi seperti ini. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita baru tahu akan wajibnya menuntut ilmu, dan kita juga akan mencari tahu apa sih pentingnya menuntut ilmu. Tahu nggak? Gini deh, aku mau cerita dulu tentang Khalifah Umar bin Khattab. Siapa yang tahu cerita tentang Khalifah Umar bin Khattab? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Apa dong ceritanya? Pada cerita itu, Khalifah Umar bin Khattab sedang berjalan-jalan dan ia menemukan sebuah pemuda-pemuda yang hanya duduk termenung, tidak melakukan apapun. Nah, pada waktu itu Khalifah Umar bin Khattab marah dan menegur para pemuda itu agar segera melakukan sesuatu agar waktu yang mereka miliki tidak terbuang-buang. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah jangan sampai kita memiliki waktu yang terbuang-buang sehingga kita diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, hadirin yang Allah rahmati dan muliakan serta teman-teman yang berbahagia. Dalam konteks ini, kita sudah mencari tahu akan wajibnya sebagai kita umat muslim untuk menuntut ilmu. Nah, kalian pernah nggak belajar? Apa sih kalau tidak belajar? Siapa yang tahu? Supaya jadi amin. Nah, kalau kita jadi pintar, maka kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Siapa yang mau jadi anak yang berprestasi? Siapa yang mau? Alhamdulillah. Nah, secara pasti ya, orang yang tahu akan selamat daripada orang yang tidak tahu, dan menjadi pembeda antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu.
Dan secara pasti orang yang berilmu lebih selamat daripada orang yang tidak berilmu. Nah, aku punya contoh. Pada sebuah jalan raya besar, ada dua orang yang ingin menyeberang. Yang satu melewati jembatan penyeberang atau yang disebut zebra. Tapi yang satu lagi nekat melewati tengah-tengah jalan. Bisa dipastikan kan mana yang lebih beresiko untuk mengalami kecelakaan? Yang mana? Yang zebra cross apa yang tengah-tengah jalan? Betul sekali, 100 untuk kalian. Nah, Rasulullah juga memberitahukan pada kita tentang keutamaan orang yang ahli ilmu yang dapat melebihi orang yang ahli ibadah. Loh, kenapa sih orang yang ahli ibadah bisa melebihi orang yang ahli ilmu? Orang yang ahli ilmu kenapa bisa melebihi orang yang ahli ibadah? Padahal orang yang ahli ibadah itu selalu sholat, beribadah dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikarenakan orang yang ahli ilmu melakukan suatu atas dasar menuntut ilmu. Apa sih fungsinya kita beribadah pada Allah? Tetapi yang melakukan yang ahli ibadah hanya beribadah kepada Allah, tetapi tidak mencari tahu apa sih fungsinya. Dari tadi kita sholat tetapi tidak tahu apa maksudnya, apa fungsinya dan lain-lain. Jadi kita sebagai umat muslim jika sholat beribadah kita fungsinya apa? Siapa yang tahu kenapa kita harus sholat? Siapa yang tahu? Ada yang tahu kan? Itu fungsinya kita akan beribadah pada Allah. Dan setan itu juga mudah menyembuhkan orang yang ahli ibadah tetapi tidak menuntut ilmu. Karena kan tadi saya sudah bilang orang yang ahli ilmu itu melakukan suatu atas dasar menuntut. Tetapi kalau yang beribadah cuma beribadah saja. Dan Allah itu akan memudahkan jalan kita jika kita menuntut ilmu untuk jalan kita menuju ke surga. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang nggak mau masuk surga? Hah? Semoga enggak ya. Jadi kita sebagai umat muslim yaitu umat Islam harus wajib menuntut ilmu selama hayat masih dikandung badan. Semoga kita semua masih bisa menuntut ilmu. Mundur makila wala tandur man qala. Pandanglah pembicaraan, jangan pandang siapa pembicaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum